kasih-Mu pada Sang Putra, kasih-Mu indah sepanjang masa. Maria, oh Bunda Maria, jadilah ibu bagiku sepanjang sisa hidupku. Maria, bundaku selamanya. Di saat ku ragu, Bunda bersabda, tetaplah percaya, semua baik saja. Semoga di akhir hayatku nanti, ku kan melihat senyum manis-Mu. Maria, oh Bunda Maria, jadilah ibu bagiku sepanjang sisa hidupku. Maria, bundaku selamanya. Maria, bundaku selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, umat kecintaan Allah, seluruh anggota grup doa Love Praying Family. Kita telah berdoa 2000 Salam Maria pada hari ini. Dan kita telah berdevosi untuk kesembuhan orang-orang sakit. Secara khusus mereka yang menderita penyakit kanker dan juga mereka yang menderita penyakit kaki. Banyak juga orang yang kita doakan, orang-orang dalam keadaan kesulitan. Paulus dan Barnabas adalah misionaris pertama yang membawa sukacita kemanapun mereka pergi. Dalam melakukan tugas ini diperlukan kesetiaan. Paulus dan Barnabas sering ditertawakan dan diusir, namun mereka tetap penuh dengan Roh Kudus dan sukacita. Mereka percaya akan sabda Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, akan pula membuat mukjizat seperti yang kulakukan, bahkan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapakku. Itulah sabda Yesus bagi kita. Lewat doa-doa kita, kita percaya mukjizat pun akan terjadi. Bukan semata-mata mukjizat kesembuhan jasmani, tetapi batin kita disembuhkan, supaya kita mampu menerima segala sesuatu dengan penuh iman dan pengharapan, dan tidak bersungut-sungut akan keputusan Allah. Itulah mukjizat yang pertama, harus kita batinkan dalam diri kita, agar kita melihat segala sesuatu dalam kacamata iman dan pengharapan akan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, seraya membawa semua orang yang dalam doa-doa kita telah kita panjatkan sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, sepanjang 3 hari ini, dan pada hari ini dalam 2000 doa Salam Maria. Semoga Tuhan meneguhkan niat-niat kita. Mari kita semua, para saudaraku, saudari di LPF, dan para postulan sekalian, mari kita mohon pengampunan atas segala dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sempurnakanlah rahmat Paskah dalam diri kami, yang telah Kau perbaharui dalam pembaptisan suci. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat menghasilkan buah melimpah dan mencapai sukacita kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Paulus dan Barnabas berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus berada di Antioquia di Pisidia, pada hari Sabat datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antioquia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengempaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih, anggota LPF yang dikasihi Tuhan. Dalam Bulla Misericordiae Vultus, pada saat Paus Fransiskus mencanangkan tahun yubileum kerahiman ilahi dari tahun 2015 sampai tahun 2016, ada satu surat yang dibuat oleh Bulla yang dibuat oleh Paus Fransiskus yang bernama Bulla Misericordiae Vultus, yang berarti wajah kerahiman. Paus mengungkapkan imannya lewat bulla itu dengan mengatakan bahwa Kristuslah wajah kerahiman Allah. Yesuslah wajah kerahiman Allah. Yesus yang hadir secara historis di tengah-tengah manusia, yang hadir di Yerusalem, yang hadir di Galilea, yang hadir di Kapernaum, berkontak dengan orang-orang pada zaman itu, adalah sungguh-sungguh Tuhan dan wajah kerahiman Allah. Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, berkontak dengan kehidupan kita, menjadi satu dengan kita, merasakan penderitaan kita, merasakan duka cita kita, dan merasakan segala perjuangan hidup manusia. Kristuslah wajah kerahiman Allah itu, yang mulai dari kecil juga telah menderita dalam kebersamaan dalam pengungsian ke Mesir, dan hidup dalam keluarga yang sederhana, keluarga Yosef dan Maria. Yesus sungguh hadir dan sungguh mengambil bagian dalam rupa seorang hamba dan seorang manusia. Dialah wajah kerahiman Allah yang hadir secara historis di tengah dunia. Maka Yesus mengerti penderitaan manusia. Yesus paham air mata manusia. Dan Yesus paham duka cita dan perjuangannya. Tuhan paham hati kita. Dia mengerti diri kita. Karena dia juga mengalami kemanusiaan sebagaimana kita mengalaminya. Mengalami kesedihan sebagaimana kita mengalaminya. Mengalami sukacita sebagaimana kita mengalaminya. Hanya satu yang tidak bisa dialami oleh Yesus. Yesus mengalami kemanusiaan tetapi tidak berdosa. Oleh sebab itu bila kita mengatakan di manakah Allah pada saat saya menderita? Di manakah Allah ketika orang tua saya meninggal? Di manakah Allah ketika saya kehilangan pekerjaan? Ketika rumah tangga saya hancur berantakan, di manakah Allah? Dia telah meninggalkan saya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesuslah wajah kerahiman Allah itu yang hadir bersama kita. Dia mengalami penderitaan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di manakah Kristus pada saat kita berduka? Dia berduka bersama kita. Di manakah Kristus saat kita bersukacita? Dia bersukacita bersama kita. Di manakah Kristus saat kita menangis? Di situ Kristus menangis bersama kita. Karena dia mengalami kemanusiaan kita.
Dan dia berkata, aku Immanuel, menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti penyertaan itu Tuhan itu teguh sampai selama-lamanya. Mengalami penderitaan kita. Hanya kita diminta untuk senantiasa berpegang kepada janjinya. Percaya kepada penyertaannya. Jangan kita percaya kepada kekuatan diri kita sendiri. Kita sering menganggap bahwa kekuatan kita cukup untuk menahan segala derita yang kita terima. Tidak. Harus karena kekuatan Tuhan. Tuhan berkata, engkau tidak bisa melakukan apapun kalau tidak besertaku. Aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Engkau harus diam dalam aku dan aku dalam kamu agar kamu memperoleh banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih. Oleh sebab itu perkataan Filipus ini mewakili kita hari ini yang sering kurang percaya akan kehadiran Yesus. Filipus berkata, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Dan Yesus menjawab, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau bertunjukkan Bapa itu kepada kami? Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Dalam apa kita melihat Yesus setiap hari? Mengapa kau Tuhan tidak menunjukkan wajahmu kepada aku hari ini? Tuhan, mengapa engkau tidak menunjukkan wajahmu kepada aku pada saat aku menderita? Filipus mewakili kita dan akan berkata kepada kita, saudariku, anakku, telah sekian lama aku bersama engkau. Sejak dari kandungan aku bersama engkau, tapi engkau belum melihat aku? Engkau belum mengerti jalan-jalanku? Engkau belum mengenal aku? Telah sekian banyak berkat yang kuberikan kepadamu dan engkau terima. Apakah masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Telah sekian lama aku bersama engkau, apakah engkau belum melihat aku? Saudara-saudariku yang terkasih. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Pertanyaan retoris Yesus kepada Filipus ada juga pertanyaan retoris untuk kita. Tak perlu kita berkata, Tuhan tunjukkan pekerjaanmu kepadaku. Tunjukkan kuasamu kepadaku. Saudaraku sedang sakit. Orang tuaku sedang menderita. Pekerjaanku telah hilang. Aku bermasalah di kantor. Aku bermasalah di tempat pekerjaanku. Mari kita mulai bertanya. Apakah kita mampu melihat dengan kacamata iman bahwa Yesus hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita? Yesus menyapa kita bahkan dalam penderitaan yang kita alami. Yesus menyapa kita di sana untuk semakin berpegang teguh kepadanya, mengandalkan kekuatannya dan bukan kekuatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dan Barnabas hari ini kita dengarkan dalam Injil. Mereka senantiasa bersuka cita, meskipun mereka dianiaya dan ditolak oleh orang-orang yang kepada mereka mewartakan Injil. Tetapi mereka bersuka cita. Karena mereka boleh mengalami penderitaan sebagaimana dialami oleh Yesus. Santa Faustina, seorang santa yang kita cintai, adalah juga seorang suster yang menderita dalam hidupnya. Tetapi dia melihat penderitaan itu sebagai jalan untuk merasakan penderitaan Kristus dan sebagai tebusan dan silih bagi dosa-dosa banyak orang. Bapak ibuku, saudara-saudariku, bukan berarti Tuhan berikanlah aku penderitaan itu. Berikanlah aku salib-salib itu. Biarlah aku tetap menderita, bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita membuka cakrawala iman kita. Membuka mata hati kita, perspektif kita, pikiran kita. Bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan. Tidak lepas dari Tuhan. Karena dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Dan dia telah berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama engkau, engkau seharusnya tidak bertanya lagi, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Saudara-saudariku yang terkasih. Dan hari ini Yesus berjanji dalam Injil, dia mengatakan, barang siapa meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kita yakini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Itu janji Yesus. Tapi apa yang penting dalam syarat ini? Kita harus bersatu dengan Yesus. Seperti dikatakannya dalam Yohanes bab 15. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Yang tinggal dalam aku akan berbuah banyak. Yang lepas dari aku, dia seperti ranting yang kering, yang dikumpulkan lalu dibakar. Kita adalah putra-putri kesayangan Tuhan. Wajahnya selalu terarah kepada kita. Pandangannya selalu terarah kepada kita. Tangannya senantiasa memberkati kita. Maka kita tidak boleh lagi bertanya seperti Filipus, karena Filipus telah mewakili kita. Tuhan, tunjukkan apa itu kepada kami. Tunjukkan wajahmu kepada kami. Kami sedang menderita. Kami sedang merasakan beban. Mari kita melihat, Tuhan, Engkau hadir dalam setiap peristiwa hidupku. Engkau hadir. Engkau mengalami apa yang kualami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu besertaku. Mata iman kita harus melihat dengan positif. Mata hati kita harus melihat kehadiran Tuhan. Melihat peristiwa hidup kita dalam terang iman. Saudara-saudara kita yang kita doakan selama doa-doa kita, selama novena, selama triduum, untuk memohon kesembuhan, melalui doa-doa Santo Yosef Pekerja, dan Santo Peregrinus pelindung para penyakit kanker. Mari kita doakan mereka semua. Yang paling penting adalah mereka dapat menerima itu dengan penuh iman, dan percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu harus disembuhkan, tetapi terutama mereka harus merasakan kesembuhan batin, menerimanya dalam kacamata iman. Tidak selalu mudah untuk melihatnya dari kacamata iman, tetapi Tuhan berjanji akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat diri kita. Apakah kita masih sering bertanya, Tuhan, apakah Engkau tidak hadir saat aku menderita? Apakah Engkau tidak hadir saat saya mengalami permasalahan? Filipus, telah sekian lama aku bersama Engkau, mengapa Engkau berkata demikian? Aku dan Bapa adalah satu. Aku senantiasa menyertai Engkau. Mintalah sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu janji Tuhan kepada kita malam ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita percaya dan mohon rahmat iman ini agar semakin mendalam dalam hati kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, bila ada dari saudara-saudariku yang hadir pada malam hari ini dalam misa ini, saya beri kesempatan 2, 3, atau 4 orang untuk menyampaikan doa-doa permohonannya secara spontan atau bila ada pun yang sudah dipersiapkan. Saya persilahkan dengan hormat. Bagi negara India, ya Tuhan, semoga Engkau melindungi negara India dari bahaya dan malapetaka. Berkatilah ya Tuhan orang-orang di sana yang sudah telah meninggal, dan semoga mereka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah diperbuatkan maupun sengaja dan tidak disengaja. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, ya Tuhan, bantuilah kami ya Tuhan, dan lindungilah kami dari mara bahaya dan malapetaka. Dan berkatilah Bapak Presiden ya Tuhan, Jokowi Widodo, agar negara akan menjadi lebih aman dari corona. Dan berkatilah para menteri ya Tuhan, agar semua mengatasi masalah pada pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menderita COVID. Pastor, suster maupun teman-teman kami Tuhan yang sekarang sedang menderita, kami mohon berbelas kasihlah Tuhan kepada mereka, berilah kesembuhan, tambahkan iman percaya mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk semua pasien yang telah Kau berikan kepada kami sebagai tenaga kesehatan yang datang kepada kami. Semoga mereka semua mempunyai pengharapan Tuhan, dan Tuhan boleh memakai kami untuk memberikan juga pengharapan kepada mereka, penghiburan kepada mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan, pada saat-saat mereka putus asa, Tuhan, rengkuh tangan mereka. Aku percaya Tuhan, bahwa kesembuhan itu adalah haknya Tuhan. Tapi Engkau juga memberi kami kesempatan untuk boleh meminta. Entah itu kesembuhan di dunia ini, ataupun Tuhan akan melegakannya untuk pergi bersama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah kiranya doa-doa permohonan kami ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami membawakan kepadamu semua orang dalam intensi-intensi yang telah dibacakan tadi. Engkau mengenal mereka semua ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka yang sakit kesembuhan. Kami secara khusus berdoa bagi Bapak Payan Tandian yang berada di ICU. Berikanlah dia ya Tuhan kesehatan. Jamalah tangan para dokter, perawat yang membantu dia dalam proses penyembuhannya. Semoga dia penuh pengharapan dan juga keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Tiffany Gontana yang sangat mengharapkan keturunan. Berikanlah dia ya Tuhan keturunan. Semoga segala rencana mereka, apa yang mereka inginkan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga mereka mampu bersandar kepada kekuatan-Mu, bahwa segala kehidupan berasal dari Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Dolok Saribu yang sedang depresi, dan keluarga Dolok Saribu yang sedang sakit karena jatuh. Berikanlah ya Tuhan kesembuhan jiwa dan badan, agar melihat peristiwa ini dengan kacamata iman. Dan semua saja ya Tuhan yang tidak kami dapat sebut satu persatu dalam doa ini. Engkau mengenal kami semua. Engkau menulis, mengukir nama kami di telapak tangan-Mu. Dan kami adalah biji mata-Mu. Siapapun yang kami doakan dalam intensi kami ya Tuhan, semoga terjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan kami yakin bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, kurban dan kurban maksud
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kementerian Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Sempurna, kuduskanlah roti anggur ini dan terimalah dengan murah hati. Semoga berkat rahmat-Mu kami menjadi persembahan sempurna bagimu demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup terpilih kami Fransiskus Tuaman, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Justina Ahmad, yang telah Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan semua saudara-saudari kami, kaum beriman, anggota keluarga kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang suci, bersama para rasul, Santo Peregrinus Laziosi, Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara, Santo Padre Pio, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dengan kuasa Roh Allah itulah kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Ya Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang Kau serahkan kepadaku tinggal bersama dengan aku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Kau berikan kepadaku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Putramu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Kami telah mengambil bagian dalam kurbannya, baik secara langsung maupun secara rohani. Dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Berkati ya Tuhan semua anggota keluarga-Mu ini dimanapun mereka berada, di seluruh Indonesia dan yang berada di luar negara kami. Berkati mereka ya Tuhan satu persatu, seluruh keluarga mereka. Sembuhkanlah yang sakit, berikan pengharapan kepada yang berputus asa,
penghiburan kepada mereka yang berduka, kekuatan kepada mereka yang lemah. Semoga di dalam jalan hidup kami semakin mampu melihat kehadiran-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Silakan lagu penutup dari LPF. Dipersilakan kepada Ibu Veronica Go. Sederhana, rendah hati serta penuh iman, pantas jadi pilihan bagi kencana Allah. Santo Yosef, Bapa kita. Santo Yosef, ku kagum padamu, kasih setiamu luar biasa. Yesus dan Bunda Maria bahagia bersamamu. Santo Yosef, Bapa suci. Santo Yosef, ku rindu padamu. Aku bersyukur atas hadirmu. Jadilah engkau selalu pelindung keluargaku. Santo Yosef, teladanku. Santo Yosef, andalanku. Ucapkan kepada Pastor Niko dan bersama dengan postulan. Juga terima kasih untuk para host yang telah bekerja keras sepanjang hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendoa-pendoa syafaat LPF yang luar biasa. Dari pagi subuh yang ikut berdoa sampai tadi sore. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan doa yang luar biasa. Kita telah merajut kuntum-kuntum bunga mawar yang harum, mawar penyelamatan bagi seluruh dunia. Terima kasih, dan sekarang jangan live ya, kita abadikan malam ini dengan foto bersama.